Waalaikumsalam. Nabikun. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Ani Purwanti, NB Sarjana Komputer, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara, mengusung SD Negeri 1 Kebun Dalam. Di sini saya ingin menyampaikan hasil dari belajar saya di Pendidikan Guru Penggerak Provinsi Lampung dari modul 1.1 sampai 1.4. Di sini kita akan membahas modul 1.4. Pertama-tama sebelum kita mulai acara, yang saya hormati Ibu Hunama Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kebun Dalam. Terima kasih Bu atas waktunya telah hadir di implementasi pendidikan guru penggerak saya, dan Dewan Guru, Bapak dan Ibu Dewan Guru hebat. Terima kasih telah datang di forum ini. Pada kesempatan ini saya banyak-banyak berterima kasih. Sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai acara berikutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, karena setiap apapun itu ketika mengimplementasikan tentang pendidikan dan sebagainya, biasanya kita mengucapkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu berdiri sejenak. Citra boleh. Bapak dan Ibu semua telah meluangkan waktunya. Sebelum kita mulai acara, saya minta kesediaan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sebuah arahannya sebelum kita mulai ke implementasi materi yang akan saya bawakan ini. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hunama SPB, dipersilakan waktu dan tempatnya. Maaf ya Bu, saya kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ibu Ani dari Guru Penggerak ya telah memaparkan untuk pendidikan guru penggerak. Jadi pada hari ini kita akan dibimbingnya. Semoga nanti yang guru-guru yang masih muda akan mengikuti jejak Bu Ani. Amin. Amin. Nah, Ibu Ani ini adalah guru penggerak angkatan ke-11 yaitu. Nah, di sini
Dia ke tempat kita. Dia sudah menjadi guru penggerak angkatan yang ke-11. Semoga jejak beliau tersebut akan diikuti pada guru-guru muda ini. Amin ya. Mungkin itu saja sambutannya. Semoga SD Kebun Dalam akan maju dengan adanya daripada guru-guru penggerak kita, dan yang muda akan menyusul. Ya, itu saja sambutannya. Semoga kita maju. Amin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Sekolah atas kesempatannya. Oke, di sini kita udah poin aja ya, kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai acaranya. Saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ari Purwanti, sarjana komputer, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara, ingin menyampaikan implementasi saya mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif dengan judul Diseminasi Menyebarkan Pemahaman dan Penerapan Pengalaman Budaya Positif. Apa sih budaya positif itu, Bapak dan Ibu? Menurut pandangan Bapak dan Ibu guru, budaya positif itu apa? Kira-kira? Boleh tunjuk tangan? Belum tahu ya Bu, Bapak ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif itu ada 7 Bapak Ibu. Nah, saya akan membahas satu persatu budaya positif itu. Kita jabarkan dulu ya. Budaya positif itu ada beberapa bagian konsepnya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini berhubungan dengan budaya positif ini. Saya garis besarkan dulu ya Bu, Ibu dan Bapak. Budaya positif ini berhubungan ketika anak kita melakukan kesalahan. Kayaknya apa? Biasanya kita langsung menghukum kan. Nah, di sini tidak menghukum Bapak Ibu. Ada apa sih namanya? Ada rumusnya gitu. Nanti saya jabarkan lebih dalam. Nah, satu saya akan membahas paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat murid. Bukan memetakan murid ketika murid ini tidak bisa matematika, kita harus memaksa mereka untuk bisa matematika. Tidak seperti itu Ibu. Kita ngomongkan dulu. Pertama kita lakukan fast test. Ketika fast test nilainya kecil, berarti anak ini minatnya di literasi atau di seni atau di matematikanya. Ilmu eksak ya. Ilmu eksak itu ada matematika dan IPA. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dicanangkan Kemendikbudristek adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menghasilkan peserta didik yang memiliki disiplin diri
berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif ini loh Bu, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kadang kita itu kan sebagai seorang guru, kalau kita nggak tahu kan kita selalu bersikap kasar kepada murid kita. Kan bersikap kasar sih ketika mereka melakukan suatu masalah, kita tiba-tiba langsung menghukum lah gitu. Ini yang disiplin positif ini intinya 3 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup. Tentunya kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup ya Bapak Ibu. Bertahan hidup itu untuk makan agar kita bisa hidup, berpakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kelima poin ini harus ada. Kelima poin ini untuk kita bisa bertahan hidup ya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, cek. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Kebutuhan dasar manusia, hukuman itu tidak terencana secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Konsekuensi itu biasanya terencana, disepakati sesuai peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitoring murid. Yang ketiga itu restitusi. Segitiga restitusi nanti akan kita pelajari. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 ya Bapak Ibu posisi kontrol seorang guru itu. Di sini kita memposisikan diri kita sebagai apa Bapak Ibu? Apa sebagai penghukum? Apa membuat merasa bersalah? Teman, pemantau atau manajer? Teman, oke. Kalau teman tuh biasanya kita ngajari buat anak peserta didik kita mau. Misalnya ketika kamu ranking 1, nah nanti kelas ketika kamu ranking 1 nanti ibu berikan hadiah berupa apa gitu. Ketika dia tidak ada rewardnya, dia tidak akan mau memberikan sesuatu hal itu. Posisi kontrol teman. Nanti kita bahas ya. Nah, ada contoh kasusnya. Abi terlambat hadir di sekolah. Guru sebagai penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh matanya melotot dan jarinya menunjuk seolah-olah ingin hardik. Contohnya, terlambat lagi? Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat kamu Adi. Kapan sih kamu bisa tepat waktu datang? Tanyakan pada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya kemungkinan murid marah dan menendang atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah dulu kembali, murid tersebut mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku, dan yang lebih parah lagi akan memecahkan ban motornya, motor atau mobilnya ya. Untuk posisi kontrol seorang guru penghukum, membuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus dan sedih, bahasa tubuhnya merapat seolah lesu. Contohnya begini, Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sama sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Hasilnya bagaimana?
merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Merasa saya selama ini salah ya, ibu itu kayaknya tuh nyalain saya banget gitu loh. Padahal kita sendiri yang buat pernyataan seperti itu. Murid itu tiba-tiba ngedon sendiri gitu Bu. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap seorang penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dengan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih? Kemarin kamu sudah janji dengan ibu, bukan? Karena terlambat lagi, sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti ibu guru bantu. Kamu ini loh, bukan? Bagaimana perasaan dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Posisi guru sebagai pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kata Adi kan. Memantau, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan saat terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ibu guru, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ditinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana hasilnya? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Itu posisi guru sebagai kontrol. Nah, di sini ketika kita sudah belajar budaya positif nomor 1.4, kita sebagai guru seharusnya menjadi seorang manajer. Nada suara tulus, tubuh tidak laku mendekat pada murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ketika kita menjadi seorang manajer, posisi kontrol seorang manajer, kita mendapatkan solusinya Bapak Ibu. Kita cari dulu kenapa ia bisa datang terlambat, ada masalah apa. Nah, baru Adi akan menjawabnya kan, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Hari ini terlambat ternyata karena dia itu tidak tahu ada tugas. Nah, jadi dia terlambat. Ketika kita menjadi guru, posisi kontrolnya sebagai manajer, kita mengetahui, kita tidak langsung menjudge anak itu untuk kita langsung hukum Bapak Ibu. Kita cari tahu dulu masalahnya apa. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, pasti saya akan hadir tepat waktu. Baiklah, saya akan berusaha untuk memperbaiki masalah ini. Bagaimana perasaan muridnya? Posisi kontrol manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid.
teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar masalahnya. Oke. Contoh penerapan posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum adalah berdiri, kita menghukum anak yang tidak mengerjakan tugas. Bapak Ibu, kita pasti menghukumnya. Kamu tidak mengerjakan tugas, berdiri sebelah kaki di depan kelas segera. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kalau posisi kontrol guru membuat rasa bersalah itu gini, kesekian kalinya ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini, seolah-olah menyalahkan anak murid itu. Nah, kalau posisi kontrol kita sebagai teman, ayo dong nak, kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, tapi kalau posisi kontrol sebagai teman itu ada limitnya. Kalau nggak melakukan sesuatu, kenal kalau ada hadiah Bapak Ibu. Itu selama ini mungkin posisi kontrol kita sebagai teman ya. Itu salah menurut modul yang saya pelajari ini. Kalau teman tahu, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Oh, itu posisi kontrol pemantau. Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira salah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, ada masalah ada juga solusinya. Apa posisi kontrol? Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa, Bu? Kira-kira? Saya sangat kecewa dengan kamu. Posisi kontrol apa, Bu? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, benar. Kan dia selalu lemah. Kasih apa nih Bu Citra ini? Kasih top, kasih T, kasih O, kasih P Bu Citra. Yeay. Nah ini posisi kontrol aku. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang 3 kali. Kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Iya benar, menghukum. Nah, seorang guru sebagai penghukum ini Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku kira-kira bagaimana aku memperbaiki masalah ini? Bisa jadi pemantau dan manajer. Coba kita cek. Manajer kan kita memvalidasi dulu Bapak dan Ibu. Manajer atau sebagai pemantau. Kalau pemantau itu ada konsekuensinya. Nah ini, ayolah lakukan dari Bapak Ibu. Pemantau. Apa ini? Kira-kira Pak Erwin? Apa Ibu semuanya yang ada di sini? Mantap, benar Bogor. Itu bukan ternyata bukan mantap. Ayolah, kira-kira kita lakukan ini aja bisa ribet ya Bapak Ibu. Kalau nggak dikasih ribet, anak-anak tersebut nggak mau.
cari dulu apa sih anak murid ini melakukan ini karena apa. Kita harus tahu dulu masalahnya, kita validasi dulu, baru kita bisa ini apa namanya menentukan apa yang harus kita lakukan. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang harus diyakini bersama. Bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Misalnya kita buat keyakinan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus itu tidak mengobrol ketika jam pelajaran. Itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Paham kan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Kita beri kesepakatan antara kita dan murid agar kita bisa memberikan pembelajaran yang kondusif di dalam kelas agar anak murid tersebut itu merasa nyaman, tidak tertekan ketika kita menyampaikan pembelajaran. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ini rumusnya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Ngantuk nggak Bapak Ibu? Nyambung nggak? Kita itu dulu SPP dulu kira-kira ya. Boleh nggak SPP dulu ya? Ngantuk ya, nyambung lagi. Nyanyi apa ya? Boleh nyanyi boleh. Profil belajar Pancasila. Boleh. SPP dulu saya dulu ngantuk, udah aku melibet. Udah berapa menit perjalanan ibu Dianti yang masih besok ya? Udah 30 menit. Oh, yaudah kita SPP dulu. Ibu nih, ibu bisa apa ya? Ibu, Bapak Ibu berdiri dulu dong. Kita profil belajar Pancasila deh. Ya udah aja. Ya. Ayo Bu, bantu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berjalinan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berjalinan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Arah samsam boleh, arah samsam Bu. Pujilah arah samsam boleh. Arah samsam boleh. Iya, arah samsam itu biar nggak ngantuk. Iya, waktu itu biar nggak ngantuk. SPP itu Bu biar nggak ngantuk. Saya bisa terangkan sih di kelas saya. Jangan ngantuk. Sabina. Oh.
Bu, iya, ingat kan? Jadi kita mengatur lagi. Itulah pembelajaran ketika loka karya itu ketika saya yang 2 minggu sekali loka karya 1, loka karya 0, loka karya 1, loka karya 2. Ketika udah bosan gitu ya, kita pasti striking. Kadang di pendidikan guru karena saya tahu. Itu tuh main-main bola gitu kayak anak kecil gitu, tapi itu mah iya kita ngomong. Capek. Tapi kalau kita bagus nggak ngantuk lagi. Tapi mulai dari baiknya. Tarik nafas dulu ya. Kalau di pendidikan kami kemarin tuh pernah lagi main bola, bikin bola, cari warna. Itu lama Bu, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore kita ikut pendidikannya. Belajar, bermain, katanya pendidikan guru kemarin itu kayak naik, kita bukan kayak naik, tapi itu untuk meningkatkan fokus dan mental. Kalau kita udah bosan, iya, belajar, bermain. Iya, kan segitiga restitusi itu rumusnya itu menstabilkan kita, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Kemarin udah saya upload di YouTube saya tentang segitiga restitusi. Dari dulu lah sampai kemudian tak minum dong. Ada semangat lagi ya. Siapa tahu setelah pendidikan berputar saya jadi BP. BP-nya RW kemudian nanti. Mengajar kampungnya. Menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu memang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini rumusnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Ketika anak murid kita berkelahi, saya ada contoh kasus, saya upload di YouTube kemarin. Saya membuat segitiga restitusi tentang firman yang dituduh mencuri oleh Arya. Di situ Arya marah-marah, di situ firman marah-marah dan menarik kena baju Arya. Saya tanya, kenapa saya validasi kesalahan dia? Saya menanyakan dia dulu, kenapa kamu melakukan hal itu Firman? Dia menjawab, karena saya dituduh mencuri Bu. Kok bisa? Itu. Saya nggak terima, makanya saya tarik kena baju Arya. Oh seperti itu. Terus itu lalu saya jawab, ya setiap manusia pasti punya kesalahan ya. Kata saya jawab ini, saya menstabilkan identitas. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Ibu juga memahami itu salah, tapi ada baiknya kamu minta maaf. Kata saya seperti itu. Ya Bu, nah saya memvalidasi tindakan itu dengan cara saya tanyakan masalahnya apa dulu dan sebagainya. Lalu dia merasa, oh iya Bu, saya selama ini salah karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Seperti itu. Menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita yang ingin kita buat itu seperti apa? Misalnya kita buat dengan peraturan kelas, tidak mau sampah sembarangan, tidak mengobrol ketika kan
ini Bu. Terima kasih Ibu Ani. Kalau posisi saya pada saat anak itu bersalah atau melakukan kesalahan, saya mengetahui dulu apa penyebab dari kesalahan itu. Nah, setelah dia memberikan alasan yang benar-benar alasan itu dapat diterima, saya tidak akan semudah itu memberikan hukuman. Mungkin saya terhadap anak-anak itu sebagai teman, ya, teman agar kegiatan belajar mengajar itu saya tidak dianggap sebagai monster. Semudah itu menghukum, saya tidak. Tetapi saya walaupun menghukum, saya memberi hukuman yang positif. Iya. Itu aja. Jadi posisi kontrol Ibu sekarang ketika sudah mempelajari ini sebagai apa, Bu? Kalau saya itu posisi saya sebagai teman itu Ya, lah. teman bukan manajer. Ya, itu tergantung kondisi ya. Iya. Kondisi dan suasana pada saat KBN. Iya, iya. Kalau pada saat saya kondisinya saya harus sebagai manajer, saya harus sebagai manajer yang benar. Tapi pada saat saya ada kondisinya misalkan kegiatan-kegiatan keterampilan apa itu anak-anak saya ada sebagai teman agar dia mau bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu aja ya Bu ya. Iya, terima kasih. Ibu Rasya telah menerapkan segitiga restitusi. Oh iya, kalau Ibu pun boleh posisi kontrol. Ibu ingat Ibu siapa namanya? Bro, Bro, maju kita ke depan. Menerapkan posisi kontrol. Ibu Mardiana boleh. Iya, Ibu Mardiana, posisi kontrol Ibu Mardiana sebagai apa? Apa penghukum, apa manajer, apa penantang? Silakan disimak. Berikan suaranya yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam sebagai posisi kontrol sebagai seorang guru di kelas, Nah, biasanya itu seperti apa, Bu? saya menghukum anak itu sebagai teman. Ya, sebagai teman juga ya. Karena kalau kita sebagai penghukum kayaknya tidak sesuai dengan karakter guru ya. Kan orangnya Bu gitu ya, Bu ya. rumahan, baik hati Jadi saya melakukan murid saya, kalau dia bersalah, saya tanya dulu apa kesalahan dia. Itu sebagai manajer, Bu. Bisa sebagai teman Iya, dia. sebagai teman juga bisa kok sebagai teman. Kalau anak itu tidak kalau dia misalnya pengen rank 1, kalau kita nggak ngasih reward dia nggak mau gitu loh melakukan hal itu gitu loh. Misalnya kalau mau sampai di situ nanti ibu kasih nilai 10, itu posisi kontrol sebagai seorang teman. Kayaknya enggak juga deh. Kalau teman, anak itu biasanya kita sebagai guru ya. Iya. Dia kenapa nggak harus ngasih reward? Iya. Sesuai pendekatan kita kepada anak. Jadi kalau memberi hukuman, saya lihat apa disuruh misalnya bernyanyi misalnya sarannya tidak pakai. Oh iya, berarti nakal juga. Posisinya banyak Telak ya? Telak. Bisa apa ya? Punya juga ya. Apa ya? Misalnya teman yang positif lah. Ya. Dan juga apa? Sama temennya enggak apa lagi ya? Iya. Melawan menurut lagi. Iya. Saya udah selesai gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nadia
Oke, boleh. Kayaknya malu-malu sih. Boleh. Ya, terima kasih pada Bu Andi yang cukup keras sudah memaparkan materi kepada kita semua tentang budaya positif. Ya, boleh. Saya di sini ada ingin yang saya tanyakan. Tadi kita sama-sama sudah bahwasanya tentang kita mengatasi murid itu tadi ada berapa? Ada 4 apa ada 5? Manajerial, pemantauan, sama hukum tadi. Nah, ada 5. Nah, pertanyaan saya, kapan waktu yang tepat untuk kita sebagai seorang guru menerapkan dari memposisikan hukuman ataupun apa ini, pemantauan, manajerial, teman, itu kapan? Dan itu boleh tidak gitu? Apakah dari 5 ini yang terbaik yang mana sehingga kita dalam melaksanakan tugas sebagai guru kedepannya kita bisa lebih baik lagi, baik dari hukuman selama ini mungkin dari 5-5-nya ini kita sudah menerapkan, tapi kita tuh tidak tahu kita ini lagi ngapain. Mungkin kali ini menambah pengetahuan kita semua. Kita yang saya tanyakan Tolong. Ya, terima kasih Pak Erwin telah bertanya. Posisi yang tepat untuk kita sebagai seorang guru adalah kalau saya di modul 1.4 yang saya pelajari di pendidikan guru terang untuk budaya positif ini, posisi kontrol terbaik seorang guru adalah manajer. Ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum. Oh iya, ini contohnya ada. Sabar ya. Oh iya. Kapan waktunya, Bu? Kapan waktunya tuh ketika anak-anak nah itu ketika anak mau melakukan kesalahan bukan sebagaimana atau apa. Posisi kontrol itu kita terapkan ketika anak tersebut melakukan kesalahan dan kita menerapkan segitiga restitusi itu. Pertama itu menstabilkan masalah, yang kedua tuh memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menaikkan keyakinan kelas. Nah, kita ketika anak murid kita datang terlambat itu, kita tidak boleh sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Kita harus sebagai manajer. Teman itu kita tidak boleh sebagai teman. Harusnya itu, nah kalau sebagai teman hasilnya itu murid akan merasa senang dan akan dengan guru tentunya kan, karena kita berpihak pada murid kan. Nah, ini termasuk dampak positifnya. Dampak negatifnya itu murid merasa tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengadakan guru tersebut untuk membantunya. Ketika dia punya masalah, ibu ini maafin saya. Jadi saya harus lakuin hal yang apa ya? Ketika saya ini berbuat kesalahan, pasti ibu tuh nggak marah, maafin saya ya udah deh. Gitu. Mas sebagai teman itu dulu bapak. Nah, kalau sebagai pengatur itu kamu datang terlambat, saya akan memberikan konsekuensinya. Kamu ini apa harus sikap keras dan mengerjakan tugas yang tertinggal. Itu juga salah sebagai pemantau itu. Yang baiknya itu sebagai manajer, kita mengetahui dulu ketika murid kita melakukan kesalahan itu, dia itu kenapa itu, misalnya dia itu tidak mengerjakan tugas, ternyata tadi malam dia itu ikut ayah ibunya ke pasar malam, jadi dia lupa mengerjakan tugas. Nah, kita ingatkan lagi ketika posisi kontrol kita sebagai manajer, iya untuk mengerjakan tugas baik itu bisa dilakukan. Misalnya, oke, besok kamu tidak akan melakukan hal tersebut lagi karena ya Bu, menaikkan keyakinan kelas. Kamu sudah memahami keyakinan kelas yang ibu sudah sepakati, itu seperti itu. Posisi kontrol terbaik kita sebagai guru itu di manajer Bapak Ibu. Posisi itu kita terapkan ketika ada anak murid kita yang melakukan kesalahan. Tuh, menurut saya Pak Erwin yang telah saya pelajari. Agak belepotan saya ngomong karena saya grogi. Nggak apa-apa kok. Ibu Yunita Sari, halo Ibu Yunita, tolong yang maafkan saya.
Ibu Citra gimana Bu Citra kalau murid ibu melakukan kesalahan? Sebagai apa? Kontrolnya namanya apa? Ibu Dian, Bu Citra, Pak Awi, Ibu Kepsek juga boleh. Itu gimana Bu? Apa? Sebagai Bu apa? Oh, kalau Pak Awi sebagai penghukum kata ibu-ibu yang Sama saya tendang. iya, itu hukum Pak Awi. Boleh Pak Awi. Nanti murid-murid berdendam. Oh iya. Iya, sebagai teman ya. Tidak boleh Pak Awi sebagai teman lagi. Setelah mempelajari modul ini, semoga Pak Awi lebih sabar lagi menghadapi murid-murid. Amin. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu Citra mau nanya. Bu Citra mau nanya ke siapa lagi? Pak Erwin sudah paham belum ya? Kira-kira? Pak Erwin udah paham. Amin. Semoga Bapak Ibu mengikuti jejak saya sebagai guru angkatan berikutnya. Amin. Amin. Ibu Citra, gimana Ibu Citra? Posisi kontrolnya sebagai ketika murid melakukan kesalahan. Oleh Bu Citra lebih cepat. Iya Bu Citra. Ya, Bu Citra lebih cepat dulu. Ya, boleh Bu Citra sekarang bertanya. Terima kasih pada doanya yang sudah mempersiapkan saya untuk bertanya. Jadi begini Bu, saya kan di kelas pernah jadi posisi kontrol sebagai teman. Iya. Ketika lagi ulangan saya bilang kalau ada yang dapat 100 akan dapat 1000. Iya. Nah, ternyata dampaknya itu malah bikin yang lainnya nggak dapat 100 itu malah menjadi udahlah males nanti nggak dapat hadiah. Nah, menurut Ibu gimana cara mengatasinya posisi kontrol sebagai teman ini agar tidak dampaknya itu tidak terlalu Iya, berpengaruh kepada murid yang lainnya. jangan sosial. Terima kasih ya, saya menjawab pertanyaan Bu Citra. Iya, Bu Citra. Selama ini kita tuh salah. Memposisikan diri kita sebagai seorang guru. Ketika ada ulangan, kita kan selama ini saya juga gitu ya sebagai penghukum, pemantau, ketika ada ulangan siapa yang ulangannya dapat 100 itu kasih hadiah buku misalnya. Yang lain masih kecewa dong. Harusnya kita tidak seperti itu. Nah, harusnya Ibu Citra itu sebagai manajer. Kalau kalian berhasil dengan ulangan ini, pasti nanti nilai kalian akan bagus dan akan bisa mengikuti ini akan bermanfaat untuk dampaknya ke depan bagi kalian. Kalau saya gitu, saya tidak memberikan reward, tapi saya ketika kalian berhasil mengerjakan ulangan ini akan bersifat positif ke depannya bagi kalian. Ilmu yang Ibu berikan itu nantinya akan bermanfaat suatu hari nanti untuk kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Harusnya seperti itu Bu, itu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kita harus memotivasi murid kita, bukan memberikan reward Bu ya. Tuh, nah, ketika kita memotivasi anak murid kita untuk bersemangat dalam mengerjakan apa sih namanya tes formatif yang kita berikan, misalnya yang kata saya tadi apa namanya ketika kalian berhasil memahami apa penjelasan Ibu ke depannya, pasti cita-cita kalian akan tercapai. Apa yang kalian inginkan pasti akan tercapai. Nantinya kalian bisa membagi orang tua kalian. Nah, itu motivasi. Artinya kita memberikan motivasi kepada Ibu dan Bapak. Alhamdulillah, saya sombong ya, bukan apa-apa. Di kelas 6 itu kita pintar loh, itu rahasia serius saya. Itu tuh matematikanya itu saya tuh memberikan pelajaran matematika tuh ini ya, tentang pembagian itu satu jam cukup bagi mereka untuk paham. Ada saya cuma ngasih angka yang mudah, ketika sadar dengan bilangan yang panjang dan sulit mereka bisa mengerjakan. Ada sekitar 15 orang tuh pintar Bu, bukan pintar maksudnya cepat memahami. Yang lainnya tuh tentang literasinya bagus. Ada satu siswa yang saya tuh namanya siapa sih lupa kan? Itu cowok yang belum bisa baca.
intinya dia itu males untuk berucap. Iya, anak yang Tapi dia. sebenarnya anak itu bisa jawab itu bisa. Nah tetapi dia itu mungkin dia itu minder, mungkin dia itu takut dengan teman-temannya yang lain, sehingga dia itu istilah itu enggak aktif. Iya, itulah yang saya katakan itu, Bu. Maksud saya di masa depan mungkin kamu lagi sekarang dia sudah mengerjakan tugas. Tapi itulah itu penting sekali itu kan sama saya sampai saat itu. Gimana anak ini kata saya? Iya harus pendekatan khusus. Sedangkan saya itu kan banyak orang saya ajarin, tapi saya iya waktunya itu mungkin ini pas jam istirahat itu juga dengan Sirma juga, Bu, saya juga pengen, Bu, katanya bisa matematika. Saya tuh nggak paham, Bu. Katanya, iya, kata saya. Nanti ketika istirahat tiba, Ibu ajarin. Kata saya, mereka tuh mau belajar tapi malu, gitu. Iya. Oke, ada lagi yang bertanya? Enggak, Bu, cukup. Cukup ya. Cukup ya pendiamnya. Ya itulah pemaparan saya mengenai desiminasi. Desiminasi itu adalah pengipasan, Bu. Pengipasan itu kita memahami apa itu tentang budaya positif, posisi komunitas sebagai suatu. Makanya ditulis desiminasi itu. Desiminasi itu kata lainnya adalah pengipasan. Pengipasan menyebabkan pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak Kabupaten Lampung Utara. Ya itulah. Tidak ada lagi yang bertanya ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata dan perbuatan yang saya lakukan, saya mohon maaf dan pada Tuhan saya mohon ampun. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Masih semangat gak siang ini? Pelan dong, gak usah besar-besar suaranya. Ibu lagi pilek nih. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak tentang keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang kita buat. Hampir sama dengan kesepakatan kelas. Kayak peraturan kelas, misalnya tidak membawa sampah sembarangan, itu namanya peraturan kelas. Tapi di sini ibu tidak menerapkan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan adalah ketika kalian meyakini dalam diri kalian, kalian akan berusaha bertanggung jawab atas nilai-nilai yang kalian yakini. Ngerti kan? Ngerti. Apa yakini itu? Nilai-nilai seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak berisik ketika belajar mengerjakan tugas, mengerjakan tugas tepat waktu, sadar ketika tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ibu punya sticky note. Kalian buat keyakinan kelas masing-masing. Apa saja keyakinan kelas yang ingin kalian buat? Seperti peraturan kelas, Nona. Misalnya, jangan membawa sampah sembarangan. Misalnya ini punyanya Siliani, jangan membawa sampah sembarangan. Punya Tiani, tidak berisik ketika jam pelajaran dimulai, tidak terlambat datang ke sekolah, gitu ya? Ya. Paham kan? Ya. Ini ibu bagikan satu-satu. Kalian buat keyakinan kelas supaya kalian bertanggung jawab untuk meyakini di dalam hati kalian bahwa tanggung jawab itu penting. Ketika kalian belajar di dalam kelas, ketika kalian ada di dalam ruangan ini ya, kita buat ya keyakinan kelas. Nah, ambil satu-satu ya. Ini